amal soleh tanpa didasarkan iman itu tidak ada nilai di sisi Allah. Non-muslim misalnya, amal soleh katakan menyenangkan orang, itu di hadapan Allah tidak ada nilai. Maksudnya, kalau di akhirat tidak mendapat apa-apa, tapi di dunia saja mereka mendapatkan manfaat itu. Di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena dorongannya tidak karena iman, karena kemanusiaan misalnya, karena tetangga misalnya. Jadi amal soleh yang mendapatkan nilai tinggi di sisi Allah itu, kalau amal soleh itu muncul dari dorongan iman. Kenapa dibeda-bedakan? Ya, karena orang yang beramal soleh karena dorongan iman, maka amal soleh terus akan meningkat, terus akan meningkat. Pertama mungkin sedikit, tapi karena dorongan iman terus meningkat amal solehnya ini. Beda dengan orang berbuat baik tapi tidak didorong oleh iman. Menjelang pemilu misalnya, berbaik-baik misalnya, tidak didorong oleh iman, tapi didorong karena ingin mendapatkan sesuatu. Itu tidak didorong oleh iman. Sebentar kalau itu, tapi amal soleh yang didorong oleh iman betul, ini amal solehnya terus meningkat. Bersedekah misalnya, karena didorong oleh iman, terus meningkat. Ini terus bersedekah, ini terus berbuat baik, karena dorongan berbuat baik itu muncul daripada iman yang ada dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka Ta'dil Al-Quranul Karim halaman 492. Surah Al-Zukhruf. Surah Al-Zukhruf ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum 'anil sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Annahum ditahan bacanya. Jadi diidghamkan. Suaranya mim yang pertama dimasukkan ke dalam suaranya mim yang kedua. Tandanya apa? Itu pada mim yang kedua ada tasdidnya. Annahum muhtadun. Kalau dibaca biasa-biasa lurus-lurus kurang. Annahum muhtadun kurang. Jadi dalam mushaf Al-Quran sudah diberi tanda-tanda. Dahulu pada zaman Nabi belum ada harkat-harkat ini, bahkan titik-titiknya belum ada. Jadi kebingungan. Nah, coba bayangkan kalau itu terjadi sampai sekarang pada zaman kita, bingung kita. Jadi beruntung pada ulama-ulama yang telah merintis dan menumbuhkan ilmu-ilmu tentang Al-Quran.
Jadi dulu nggak ada syakalnya, nggak ada harokatnya, nggak ada titik-titiknya. Nah ini ada tandanya, ada mimnya, ada tadbirnya. Annahum muhtadun. Tidak tadbir. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ Sadaqallahul azim. Tafsir Al-Quran Al-Karim, kita buka halaman 334. Halaman 334 surah Al-Hajj. Ayat 23. Halamannya 334, surahnya surah Al-Hajj. Ayatnya ayat 223. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keadaan seperti ini terus berlanjut selagi kita masih ada umur, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga juga setiap kali kita pindah dari satu pertemuan ke pertemuan yang lain, menambah nilai plus, menambah nilai tambah pada kita dalam meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang Al-Quran, yang pada pagi hari ini kita sudah sampai pada ayat yang ke-23 dari surah Al-Hajj. Sudah separuh jalan, mulai dari awal surah Al-Fatihah, sekarang sudah sampai pada surah Al-Hajj. Ketika di masjid dulu, saya minta didoakan pada jemaah, mudah-mudahan diberi umur panjang sampai selesai Al-Quran ini, sampai surah yang terakhir, surah yang 114. Kalau sebelum itu mudah-mudahan saya tidak dimatikan dulu oleh Allah, diberi umur panjang untuk menyelesaikan kajian Al-Quran ini. Baik, Inna Allah, sesungguhnya Allah yudkhilul ladina amanu, yaitu memasukkan Allah, memasukkan kepada siapa? Alladzina amanu, kepada orang-orang banyak. Innallaha, sungguhnya Allah, yudkhilul ladina, yaitu memasukkan. Siapa yang memasukkan? Allah. Itu subjeknya atau fa'ilnya atau isinya. Memasukkan kepada siapa? Ini objeknya. Alladzina amanu, kepada orang-orang banyak. Sebagaimana sering saya sampaikan, alladzina ini jamak daripada alladzi. Kalau untuk tunggal, untuk satu orang, alladzi. Tapi ketika jamak banyak, itu disebut alladzina. Ini kalimat mustarak. Kalimat mustarak artinya kalimat yang dipersekutukan antara jenis, ada jenis kelamin, antara laki-laki dan perempuan. Ketika Allah bersabda, berfirman alladzina, orang-orang banyak, artinya orang laki-laki, tapi yang dimaksud adalah laki-laki dan perempuan. Karena kalau kemudian dikhususkan kepada yang laki-laki, yang perempuan nggak kebagian, akan dimasukkan juga oleh Allah ke surga. Padahal tidak seperti itu memahaminya. Nah, ilmu-ilmu seperti ini ada logika yang harus kita terapkan. Tidak seperti yang selama ini kita viral, innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat dan seterusnya. Kemudian diterapkan juga sholatnya juga harus kumpul sejajar, laki perempuan gitu sejajar. Tidak seperti itu cara memahami. Goblok banget memahami seperti itu.
Jadi nggak ada ilmunya, kemudian menggunakan ayat-ayat itu seenak utilnya. Jadi kacau. Jadi kacau. Padahal Rasulullah SAW ketika mengatur sop itu, sebaik-baik sop laki-laki itu di depan dan sebaik-baik sop perempuan itu di belakang, tidak kemudian jejer begitu. Sekarang masih rumit ini, melawan terus di namanya asyiknya itu. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, karena ketika melawan itu tampak sekali ada yang backing itu. Kalau sudah begitu bentrok di antara jenderal-jenderal. Iya, mari kita bacakan Fatihah berbaring aman-aman saja, bisa segera diselesaikan. Al-Fatihah. Iya kan, kalau salah tidak tahu. Tadi malam saya mengikuti YouTube-nya, ngelawan mentah-mentah karena diblokir oleh PPATK rekeningnya. Nggak rekening ratusan, seorang punya rekening ratusan harusnya rekening. Ya kita ya perlu mengikuti berita-berita itu karena memperkaya wawasan kita tentang keislaman, memperkaya wawasan kita tentang keindonesiaan. Apalagi kemudian disebut-sebut terkait dengan negara Islam Indonesia, NII misalnya. Mudah-mudahan tidak ada perpecahan. Tidak boleh ada di sini, Ustaz. Ini guru saya. Ya? Guru saya. Apalagi gurunya pendidikan, tidak boleh di sini. Karena bisa terjadi pirot antara guru dengan santrinya nanti, tidak boleh. Ini masalah aja nih ngajar-ngajar ini. Jadi cara memahaminya seperti itu, walaupun kalimatnya untuk apa namanya, untuk laki-laki, jenis laki-laki, jenis kelaminnya, alladzina itu laki-laki pada asalnya, tapi tidak bisa dipahami hanya untuk laki-laki yang Allah akan masukkan ke surga, perempuan juga. Inna Allah, sungguhnya Allah yudkhilu, memasukkan Allah. Alladzina kepada orang-orang banyak. Alladzina itu laki-laki, tapi memahaminya tidak hanya untuk laki-laki, untuk perempuan juga. Sering sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata seperti itu. Jadi menyebutkan jenis kelamin laki-laki, tapi yang dimaksud semuanya laki-laki dan perempuan. Nah, kalau hanya laki-laki kan jomblo, protes perempuan-perempuan itu. Saya kan disebut-sebut. Inna Allah yudkhilul ladzina amanu, sungguhnya Allah yudkhilu, yaitu memasukkan Allah alladzina kepada orang-orang banyak, laki-laki maupun perempuan sebetulnya. Amanu, yang beriman mereka itu, wa amilus shalihat, dan beramal mereka itu as-shalihat, pada yang soleh-soleh, yang baik-baik. Ayat ini sebagai pembanding yang menjadi tradisi Allah. Ketika Allah menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, orang yang tidak taat kepada Allah, tidak menyembah Allah, diancam dengan azabnya. Di balik itu Allah kemudian menyebutkan pembandingnya, yaitu mereka yang taat kepada Allah, beriman kepada Allah. Itu sudah biasa tradisi Allah seperti itu. Di mana itu? Nah, bisa kita lacak pada ayat-ayat sebelumnya. Hadani qismani iqtasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Jadi orang-orang kafir itu dibuatkan baju yang banyak oleh malaikat untuk dipakaikan, tapi baju itu dari api neraka, dari panah. Jadi berlapis-lapis pakaian orang-orang kafir itu kelak di neraka di akhirat. Ini berkaitan dengan orang-orang yang ingkar, tidak taat dan tidak iman kepada Allah. Nah, di balik itu Allah menyebutkan yang beriman bagaimana?
perlakuan Allah kepada mereka. Mudah-mudahan kita termasuk yang diperlakukan seperti ini. Nah, ini pembanding itu biasa. Dalam Al-Quran, dalam mushaf Al-Quran itu Allah menyebut pembanding. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Dimasukkan ke mana? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatin pada surga-surga. Surga tajri yang mengalir min tahtiha dari di bawahnya surga itu. Artinya di bawah bangunannya al-anhar, sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asabir min dahabi wa lu'lu'a. Yuhallawna, diberi perhiasan mereka itu, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu. Fiha, di surga, min asabir min dahabi, diberi perhiasan min asabir dari gelang-gelang, min dahabin yang terbuat min dahabin dari emas, wa lu'lu'a, dan bertak-takan mutiara. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka yang dipakai mereka di surga itu, fiha, di surga, harir, sutra. Tidak hanya untuk perempuan, yang laki-laki juga di surga kelak pakai sutra. Kan di dunia ini saja yang perempuan diperbolehkan pakai sutra. Kalau laki-laki tidak boleh, haram. Oleh karenanya kalau ada sarung yang sutra apaan itu? Kalau memang sutra asli tidak boleh laki-laki pakai BHE, Mumtaz, dan lain-lain lah. Kan di kain ada tulisannya sutra imitasi. Kalau sutra asli tidak boleh laki-laki di dunia ini. Tapi di surga kelak mau perempuan mau laki-laki diberi bagian dari sutra oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang begitu itu. Amin ya. Tapi jangan amin doang. Ada semangat dan keinginan. Inilah kemudian yang akan kita bahas, akan kita kaji. Ayat 23 ini ada beberapa potongan ayat, potongan kalimat yang menarik untuk kita kaji pada pagi hari ini. Potongan yang pertama adalah amanu wa amilus shalihat. Allah tidak berfirman innallaha yudkhilul ladzina amanu sampai di situ. Tapi digandeng dengan amal soleh. Yang pertama yang ingin kita ulangi kajian-kajian kita terkait tentang pengertian iman. Iman itu adalah mutlaq tasdiq dalam pengertian yang umum dalam bahasa begitu. Jadi percaya itu adalah mutlaq tasdiq. Membenarkan sesuatu secara mutlak, tidak hanya dalam urusan kenabian, tidak hanya dalam urusan keagamaan. Yang penting seseorang yang membenarkan tentang sesuatu dari orang lain, itu berarti disebut sebagai iman dalam pengertian bahasa. Adapun dalam pengertian agama, pengertian Islam, pengertian istilah adalah membenarkan Nabi bahwa beliau sebagai Nabi dan Rasul Allah. Di samping itu membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi itu. Dari istilah ini saja sudah banyak menimbulkan ilmu-ilmu bermacam-macam. Ada ilmu hati, ada ilmu tafsir. Dalam ilmu hadis itu sampai ada ilmu jarh wa ta'dil, ilmu tentang mencacat seorang perawi dan menilai adil seorang perawi. Jadi ilmu tentang penilaian perawi, sanad hadis. Oh ini sanadnya tidak baik karena pelupa. Oh ini tidak baik, tidak bagus sanadnya karena suka bohong misalnya. Sampai muncul ilmu seperti itu. Ketika kita mengaji definisi bahwa iman adalah membenarkan Nabi dan juga membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Nabi. Ambil Qurannya dulu. Sebab kalau
hanya definisi itu yang kita pahami tanpa ada korelasi dengan ilmu-ilmu yang lain yang mendukung, bisa kacau. Bisa saja orang ini dari nabi, ini dari nabi, ini dari nabi, tanpa didukung dan diperkuat oleh ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan itu. Apa itu? Ilmu hadis misalnya. Itulah sebabnya maka kemudian ada yang disebut, yang diakui sebagai sabda Nabi itu ada yang namanya hadis sahih, ada yang namanya hadis hasan, ada yang bahkan hadis dhaif, dan bahkan yang lebih parah lagi adalah hadis maudhu misalnya, hadis bikinan, hadis palsu. Apakah ada? Ada, karena perkembangan kepemimpinan Nabi itu setelah wafat diganti dengan Khulafaur Rasyidin. Sesudah itu banyak orang-orang itu mengada-adakan sesuatu demi kepentingan politik dan sebagainya. Kok politik? Ya ada, sudah ada politik pada waktu itu. Justru itu kemudian ada Bani Abbas, ada Bani Umayyah, sebagainya. Itu politik, persoalan politik. Dari situ kemudian banyak orang membuat-buat tentang hadis Nabi. Oh, ini hadis dari Nabi, sebagainya. Karena itu muncullah ulama-ulama penggagas tentang ilmu hadis itu sendiri agar supaya menjaga kemurnian yang betul-betul sabda Rasul seperti apa, yang betul-betul dari Rasulullah seperti apa. Itu muncul banyak ilmu-ilmu. Jadi urusan Al-Quran dan kenabian ini saja sudah banyak memunculkan ilmu-ilmu dalam ada ilmu hadis, ilmu jarh, ilmu takdir, ada ilmu mantik, ada ilmu fikih, macam-macam. Hanya dengan mengkaji satu ayat itu iman. Jadi at-tasdiq membenarkan Nabi bahwa beliau itu betul-betul sebagai Nabi dan Rasul. Dari mana kita tahu? Saya baca sebuah buku fikih keseharian Gusmun. Di situ ada auden yang bertanya, bagaimana Pak Mus? Mungkin orang-orang non-Muslim, bagaimana Pak Mus bisa meyakini bahwa Muhammad itu Rasul Allah? Padahal Pak Mus kan tidak tahu penyaksian itu. Dia didabrak sama Gusmun itu. Ini sudah menjadi berita viral, mutawatir mulai dari satu generasi seterusnya bahwa Muhammad ini adalah Rasul Allah. Mulai zaman pertama ketika Nabi masih ada, apalagi kemudian Nabi Muhammad itu sejak kecil, sejak lahir sudah diberi gelar Al-Amin, orang yang dipercaya, yang tidak pernah bohong. Bahkan ketika terjadi renovasi Ka'bah untuk mengangkat Hajar Aswad, kan direnovasi, kemudian Hajar Aswadnya dipindah, disisihkan untuk mengangkat kembali ke tempat semula. Itu orang-orang musyrik Mekah itu minta kepada Muhammad yang membawa. Nabi Muhammad yang bawa. Kenapa? Alasan mereka, karena Muhammad itu nggak pernah bohong mulai lahir, nggak pernah bohong. Nah, orang yang dicap oleh generasi pertama seperti itu kemudian diikuti oleh generasi berikutnya, sehingga mutawatir viral. Tidak harus menyaksikan sendiri ketika kita beriman bahwa Nabi itu benar-benar, Muhammad itu benar-benar sebagai Nabi dan sebagai Rasul. Ini kepercayaan iman yang pertama. Ini pokoknya. Kemudian yang kedua, percaya dan yakin bahwa apa yang dibawa oleh Nabi ini adalah benar. Karena untuk menyelisih kebenaran apa benar dari Nabi dan sebagainya, muncullah ilmu hadis itu, ilmu jarh, ilmu takdir, sampai para ahli hadis itu membuat kriteria kalau sanadnya ini sampai disebut silsilatul dzahab, rangkaian emas. Orang-orang ini rangkaian emas. Kalau hadis diriwayatkan dari orang-orang tertentu ini, maka sanadnya ini sanad emas, jempol yang pertama. Silsilatul dzahab namanya.
Ditambah lagi kalau Sahih Bukhari itu, Imam Bukhari itu untuk mencatat satu hadis dalam kitabnya Sahih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari berada di bawah Mushaf Al-Quran. Jadi yang pertama, buku atau kitab yang paling tinggi kualitasnya Al-Quran, Mushaf Al-Quran. Kemudian di bawahnya itu Sahih Bukhari. Nah, kemudian di bawahnya itu Sahih Muslim. Kenapa beliau sampai mendapat ranking seperti itu? Karena untuk mencatat satu hadis saja dari Nabi yang didengar, diakui oleh orang ini hadis dari Nabi, itu masih istikharah. Masih melanglang buana ke sana untuk mencari sahabat, barangkali ada sahabat yang masih hidup. Imam Bukhari melakukannya seperti itu. Tidak sembrono. Tidak sembrono. Setelah didapat ada seorang sahabat yang masih hidup misalnya, dikonfirmasikan, wahai sahabat, kemudian ini hadis bukan dari Rasulullah atau tidak? Oh iya, betul itu. Masih istikharah lagi. Istikharah, minta datangnya Nabi sendiri. Dan begitu yang dilakukan oleh Imam Muslim. Di antara hadis sendiri yang paling tinggi kualitasnya apabila hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sampai dalam belakang hadis itu disebut muttafaqun alaih. Jadi ada sebuah hadis, matanya disebutkan, kemudian di belakang ada tulisan muttafaqun alaih. Itu berarti Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang paling tinggi kualitasnya. Kesahihannya yang paling tinggi. Muttafaqun alaih itu artinya hadis yang disepakati oleh ulama dua orang ini. Disepakati oleh Imam Bukhari dan disepakati oleh Imam Muslim. Kemudian tanpa ragu lagi tidak memasukkan perawi-perawi yang lain, hanya Imam Bukhari dan Muslim ini yang masuk dalam pengertian muttafaqun alaih itu. Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan sebagainya tidak masuk dalam muttafaqun alaih ini. Itu istilah baku dalam ilmu hadis. Sampai muncul seperti itu. Jadi aman beriman. Adapun kemudian digandeng dengan as-shalihat, amilus shalihat, itu artinya saling isi mengisi. Untuk membuktikan iman harus dibuktikan dengan amal soleh. Nonsen orang mengatakan beriman tapi tidak beramal soleh. Itu artinya imannya mati. Imannya mati. Baca syahadat sih iya, tetapi tidak berkembang imannya, tidak tumbuh. Tidak tumbuh. Dari sini kemudian dengan mengutip dan mendasarkan pendapatnya kepada satu potongan ayat, kalau tidak salah di dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Di situ Allah berfirman meriwayatkan ucapan dari A'rabi, seorang A'rabi. A'rabi itu orang Badui, orang dusun. Kalau orang kotanya di negara Arab itu Arabun, orang Arab. Itu yang ke kota, tempatnya di kota. Kalau yang di dusun itu A'rab. Jadi A'rab itu bukan jamak dari Arabun, bukan. Tapi memang A'rab itu adalah orang pedusunan di ayat berapa? Wa qalatil a'rabu. Ayat 14. Wa qalatil a'rabu qalu amanna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sudah, terjemahkan. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk Islam. Nah, sudah. Di sini ulama sampai dari ayat ini membedakan antara iman dengan Islam. Ada pertanyaan, seorang yang beriman itu apa tentu Islam? Nah, ini di sini ulama membedakan antara pengertian iman dengan pengertian Islam.
kasus ini, ayat itu, sebab turunnya berkaitan dengan Bani Asad Ibnu Khuzaimah. Kan di Arab itu terdiri dari suku-suku, dari seluruh kabilah-kabilah. Yang dulu sebelum Nabi, antara kabilah dengan kabilah yang lain ini saling berperang untuk mempertahankan hidup. Untuk mempertahankan hidup antara suku, antara kabilah dengan kabilah yang lain itu saling berperang. Yang menang, yang kalah itu perempuannya dijadikan budak, laki-laki dijadikan budak. Justru itu yang banyak dulu budak-budak. Adapun kemudian kitab-kitab fikih mengatur tentang perbudakan itu untuk mengurangi, ada kafarat bayar memerdekakan budak dan sebagainya. Jadi sedikit demi sedikit kemudian dikikis perbudakan itu dengan dimerdekakannya. Abu Bakar juga, sahabat Abu Bakar juga pernah punya budak-budak. Jadi datang, jadi Bani Asad Ibnu Khuzaimah ini datang pada Rasulullah. Pada waktu itu dalam sejarahnya disebutkan pada tahun ke-9 dari Hijrah. Berarti sesudah Fathu Mekah, sesudah penaklukan Mekah. Karena penaklukan Mekah itu pada tahun ke-8. Pada tahun ke-8. Nah, pada tahun ke-9 ini di wilayahnya Bani Asad Ibnu Khuzaimah ini terjadi pacaklik. Mereka berombongan, kabilah itu datang pada Rasulullah. Wahai Muhammad, aku telah beriman kepada kamu. Dibantah oleh Allah turun ayat itu. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Katakan Muhammad kepada mereka, mereka tidak beriman. Wa qulu aslamna. Katakan saja kamu telah tunduk. Karena Islam itu ketundukan. Tunduk. Jadi aslama, menyerah dan tunduk. Itu bisa dilakukan hanya dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Sudah muslim dia, tapi belum tentu dia beriman dalam hatinya. Belum tentu. Karena iman itu adalah menyatunya ucapan dan hati. Menyatunya ucapan dan hati. Apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam ucapan, diyakini dalam hati dan kemudian menumbuhkan, memancar itu dalam perbuatan. Dalam perbuatan. Justru itu proses keimanan seseorang harus melalui 3 proses, 3 bentuk. Yang pertama at-talaffuz bil lisan. Yang pertama harus diucapkan lewat lisan. Apa perlunya iman itu diucapkan dalam lisan? Bagaimana cara mengucapkan? Dengan mengucapkan syahadat. Tujuannya apa? Kok dengan lisan? Agar supaya orang ini bisa hidup damai dalam kehidupan bersama dan kemudian mendapatkan hak-hak dari Islam. Hak dikuburkan di tempat penguburan muslim, hak bisa dinikahkan secara muslim, hak darahnya bisa dilindungi. Kalau tidak mengucapkan, keimanannya tidak diucapkan, kan bingung kita untuk menerapkan hukum pada dia. Ini Islam atau tidak? Kalau hanya disimpan dalam hati. Jadi prosesnya untuk berislam atau beriman itu yang pertama harus at-talaffuz bil lisan, harus diucapkan dengan lisan. Nah, kemarin saya alhamdulillah karena keadaannya kemudian saya bisa mengislamkan seorang. Pada Badar ini ada formatnya, katanya mau dilaporkan nanti ke KUA biar ada sertifikat ya, semacam sertifikat penyaksian bahwa ini sudah masuk Islam. Karena kalau tidak, kalau dituntut saya pimpinan Kristen bahaya sudah. Di sini tetangga saya menikah, nah, kemudian dapat seorang perempuan non Muslim. Akhirnya saya tanya, sampean merasa dipaksa atau enggak masuk Islam ini? Enggak, enggak. Ya pertama tentunya dipaksa karena sudah pacarannya lama katanya. Saya nggak ngundang pegang fluting ini. Fluting ini bisa viral secara nasional. Jadi harus diucapkan. Yang pertama, untuk diketahui
penerapan hukum terhadap dia. Kalau tidak diucapkan, bahkan zaman dahulu, kalau disembunyikan lisannya, kecuali yang berkata illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, itu yang dikecualikan. Kamu kalau masuk Islam tak bunuh kamu. Nah kalau sudah seperti itu bisa lisan disembunyikan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun, tapi hatinya mantap betul. Yang kedua al-iqraru bil jinan, harus dimantapkan dalam hati. Yang pertama diucapkan secara lisan, yang kedua dimantapkan dalam hati. Kemudian al-amalu bil arkan, diamalkan lewat anggota tubuh ini. Kalau dengar ada Allahu Akbar, langsung berzikir untuk segera ambil wudu. Bahkan seperti kemarin saya sampaikan, berwudu sebelum waktunya itu lebih utama, walaupun perbuatan itu sunnah, daripada berwudu setelah waktu masuk. Subuh misalnya sudah ada baru ambil wudu, itu wajib segera ambil wudu. Tapi sebelum ada itu sudah ambil wudu, itu sunnah, perbuatan sunnah itu. Tapi itu lebih utama daripada berwudu sesudah waktu itu masuk. Jadi ada greget, imannya betul menjadi motivator pada dirinya untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan amal soleh. Kalau tanpa begitu, maka iman itu masih dipertanyakan. Benar enggak imannya ini? Nah, di sini kemudian kita berlatih, anak-anak kita terus kita latih untuk bangun pagi, untuk sholat tepat pada waktunya, sholat di awal waktu, berjamaah, kita latih. Karena dari latih ini menjadi malakah, menjadi kebiasaan. Yang kemudian setelah dewasa tanpa pikir lagi sudah otomatis seperti itu. Jadi gerakan otomatis yang datang dari jiwanya. Ini rahasia kenapa Allah menggandeng amanu wa amilus sholihat, amanu wa amilus sholihat. Begitu semua dalam Al-Quran. Karena masing-masing menjadi pembuktian. Begitu juga sebaliknya, amal soleh tanpa didasarkan iman itu tidak ada nilai di sisi Allah. Non-muslim misalnya, amal soleh katakan menyenangkan orang, itu di hadapan Allah tidak ada nilai. Maksudnya, kalau di akhirat tidak mendapat apa-apa. Hanya di dunia saja yang mendapat. Mungkin rahmat abe. Orang non-muslim, tetangga kita punya non-muslim, lampuan orang, dia petorok. Allah, itu senang yang masyarakat. Tapi di dunia saja mereka mendapatkan manfaat itu. Di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena dorongannya tidak karena iman, karena kemanusiaan misalnya, karena tetangga misalnya. Jadi amal soleh yang mendapatkan nilai tinggi di sisi Allah itu, kalau amal soleh itu muncul dari dorongan iman. Kenapa dibeda-bedakan? Ya, karena orang yang beramal soleh karena dorongan iman, maka amal soleh terus akan meningkat, Pertama mungkin sedikit, tapi karena dorongan iman terus meningkat amal solehnya ini. Beda dengan orang berbuat baik tapi tidak didorong oleh iman. Itu paling-paling cuma sekedar itu. Lebih-lebih menjelang pemilu misalnya, berbaik-baik misalnya, tidak didorong oleh iman tapi didorong karena ingin mendapatkan sesuatu. Itu tidak didorong oleh iman. Sebentar kalau itu. Tapi amal soleh yang didorong oleh iman betul, ini amal solehnya terus meningkat. Bersedekah misalnya, karena didorong oleh iman, terus meningkat. Ini terus bersedekah. Ini terus berbuat baik, karena dorongan berbuat baik itu muncul daripada iman yang ada dalam hati. Berbicara tentang iman, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini seorang ulama besar juga, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa ada 3 kriteria iman. Pak Guru masuk? Oh minggu ya, minggu dia. Saya menghargai waktu bapak-bapak. Jangan-jangan karena saya tenggelamtur kemudian telat tugasnya, malah saya jadi
Romo-Romoan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan bahwa ada 3 kelompok berkaitan dengan iman ini. Kelompok yang pertama adalah iman yang terus bertambah tapi tidak pernah berkurang. Terus bertambah tapi tidak pernah berkurang. Iman siapa itu? Iman para nabi dan rasul. Ini bertambah terus iman nabi. Justru itu maka kemudian di dalam kitab Aqidatul Awam itu para nabi dan rasul itu wa fadlul malaika ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika ismatuhum, sifat ismahnya, dilindunginya para nabi dan rasul itu wajib kita meyakini bahwa nabi dan rasul itu ismah, dilindungi oleh Allah dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Itu wajib kita meyakini seperti itu. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika, para nabi dan rasul mengungguli malaikat. Kenapa? Karena imannya terus bertambah, tidak pernah berkurang. Yang kedua, imannya tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Imannya siapa ini? Imannya para malaikat. Tidak pernah bertambah imannya dan tidak pernah berkurang. Kalau mulai diciptakan oleh Allah baca tasbih, subhanallah, subhanallah, ya ini terus pekerjaannya, baca tasbih terus. Kalau diciptakan oleh Allah baca istighfar, astagfirullahaladzim, ini istighfar terus. Tidak pernah bertambah dan juga tidak pernah berkurang. Itu yang kedua. Yang pertama, iman terus bertambah dan tidak pernah berkurang. Yang kedua, iman yang tidak pernah bertambah dan juga tidak pernah berkurang, imannya malaikat. Yang ketiga adalah iman yang bisa saja bertambah dan bisa juga berkurang, imannya kita. Fluktuatif kalau iman kita, kadang naik, seterusnya perubahan posa naik, kemudian kadang turun, kalau diputar di kaset ngeliat. Itu normal kita. Itu iman kita. Beda. Ditambahkan dengan iman yang keempat oleh ulama yang lain, bukan dari Ibnu Qayyim, adalah iman yang terus berturun, terus berkurang. Iman terus berkurang, tidak bertambah, malah terus berkurang. Ini yang dikhawatirkan nanti dengan su'ul khotimah. Semakin tua, imannya semakin turun. Semakin malas baca Al-Quran, semakin malas ke masjid, semakin malas istiqomah. Semakin tua semakin begitu, menurun terus imannya. Ini yang dikhawatirkan nanti mata bisu'il khatimah wal iyadu billah. Ya kita jangan membayangkan kita seperti iman terus bertambah dan tidak berkurang seperti Nabi. Ya tak bisa. Karena tidak ismah, tidak dilindungi oleh Allah. Kalau kita ini tidak mempunyai jaminan ismah. Ismah itu artinya perlindungan dari Allah. Beda dengan Nabi dan Rasul. Ya wajar kalau manusia salah. Tapi sebaik-baik yang bersalah, kata Nabi, at-tawwabun, orang yang sadar, menyadari kesalahannya, kemudian kembali kepada jalan yang benar. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak manusia itu, anak Adam itu khata'un, suka berbuat salah dan dosa. Itu manusiawi. Cuma sebaik-baik orang di antara mereka yang berdosa adalah mereka yang sadar, oh iya, saya salah. Segera kembali pada yang benar. Kalau minta manusia harus bersih, tidak pernah salah, itu mustahil. Ini rahasia kenapa? Amanu wa amilus sholihat. Beriman digandeng, selalu digandeng oleh Allah. Iman dan amal soleh dan iman. Kita lanjutkan. Dimasukkan Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh kemana? Dimasukkan kemana? Jannatin tajri min tahtihal anharu yahallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir. Dimasukkan ke surganya Allah. Di bawah bangunan surga itu ada air sungai mengalir dengan gemericik bening. Yuhallawna fiha, diberi perhiasan mereka itu, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, fiha surga min asawir, dari gelang-gelang, min dahabin,
dari terbuat dari emas, walua dan bertatakan mutiara, walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di surga itu harirun sutra. Itu gambaran apa ya? Gambaran kesenangan di surga. Tapi jangan menduga bahwa kesenangan yang di surga digambarkan oleh Allah itu seperti kesenangan yang kita lihat dan pernah kita dengar dunia ini. Orang kalau pakai emas di dunia ini bukan. Jangan membayangkan seperti itu. Kenapa? Karena kesenangan-kesenangan di surga itu adalah mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Sesuatu kesenangan yang tidak pernah dilihat oleh mata ketika kita hidup di dunia ini, dan tidak pernah didengar oleh telinga ketika kita hidup di dunia ini. Kalau di surga ada banyak sekali kesenangan-kesenangan, tapi jangan membayangkan seperti kesenangan yang kita rasakan dan kita lihat, kita dengarkan itu. Jauh lebih dari itu. Jauh lebih dari itu. Jadi mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Kesenangan-kesenangan juga seperti itu sifatnya. Adapun kemudian sini digambarkan seperti itu, ini gambaran saja. Dikiaskan dengan gambaran manusia betapa indahnya sebuah mahligai, sebuah rumah, kemudian banyak bangunan-bangunan, di bawahnya ada gemericik sungai, kemudian penghuninya berhiasan pakai gelang-gelang dari emas, bertatakan intan, berlian dan mutiara. Pakaiannya dari sutra, betapa indahnya kalau kita bayangkan seperti itu. Nah, di surga lebih dari itu, karena katanya la mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Itulah Bapak. Walibasuhum fiha harir. Terlanjutkan pada ayat. Wa hudu ila tayyibi minal qawli wa hudu ila siratil hamid. Wa hudu, dan mereka diberi petunjuk ila tayyibi, kepada yang baik-baik, minal qawli, dari ucapan. Nah, potongan ayat ini ulama ada berbeda pendapat menjadi dua. Ada yang mengatakan bahwa potongan ayat ini ketika kita hidup di dunia, ketika hamba Allah, manusia hidup di dunia. Wa hudu, mereka diberi petunjuk oleh Allah ila thayyib, kepada yang baik-baik, minal qaul, dari ucapan. Apa itu ucapan yang baik-baik itu? Kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Hidup di dunia diberi petunjuk oleh Allah hatinya, pribadinya untuk mengucapkan kalimat thayyibah ini. Al-qaulut thayyib kalau dalam ayat ini. Kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Bapak, berkaitan dengan kalimat thayyibah ini, bentuknya harus dalam dua bentuk ini. Yang pertama bentuk nafi, menafikan. Kemudian yang kedua dikuatkan dengan bentuk itsbat. Jadi ada nafi, ada itsbat. Dalam ilmu nahwu itu ada begitu. Ma'ani ala bentuk nafi, peniadaan, menihilkan dan menetapkan. Artinya la ilaha illallah, syahadat juga asyhadu an la ilaha. Ini menafikan tidak ada Tuhan. Setelah menafikan baru kemudian itsbat illallah. Pengertiannya sama dengan asyhadu annallaha wahidun. Aku bersaksi bahwa Allah itu satu. Pengertiannya sama, tapi tidak cukup syahadat seperti itu. Harus ada unsur menafikan dan ada unsur itsbatnya. Yang menafikan mana? Asyhadu an la ilaha, tidak ada Tuhan. Itu menafikan. Nah, kemudian sesudah itu disusul dengan illallah, hanya Allah. Itu itsbat, menetapkan. Syahadat adalah harus dalam bentuk dua itu. Kalau hanya asyhadu annallaha wahidun, aku bersaksi bahwa Allah itu satu, tidak cukup syahadat itu. Karena masih memper, masih bisa ditafsirkan yang lain-lain. Tapi ketika dibentuk, dinafikan dulu semuanya, nggak ada illallah kecuali Allah. Itulah. Di sini wahudu ila thayyib minal qawli wahudu, dan mereka diberi petunjuk oleh Allah ila thayyibi, kepada
yang baik-baik minal qaul dari ucapan. Ini kalau dipahami bahwa potongan ayat ini dimaksudkan kepada hamba-hamba, kepada manusia yang ketika hidup di dunia ini. Mereka diberi petunjuk, hatinya dibimbing oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena itu kalimat yang terbaik di antara kalimat-kalimat yang ada. Ucapan yang baik, yang paling baik di antara ucapan-ucapan yang ada. Kalimat la ilaha illallah. Wa wudu ila siratil hamid, dan mereka ditunjuki kepada sirat. Sirat ini jalan lebar. Kalau siratal mustaqim jalan lebar lurus. Nah, kalau siratal mustaqim jalan tol ini. Kan enggak jalan tol kan enggak ada minggu begini. Mesti lurus, lebar lagi. Jadi sirat itu jalan lebar. Sirat ini ada padanannya dalam bahasa Arab sabil, jalan. Tapi sabilun itu punya jamak, sirat tidak ada jamaknya. Tidak ada dalam bahasa Arab. Sirat jalan lebar, tidak ada jamaknya. Tapi sabil ada jamaknya, subulun, sabilun, subulun. Itu jamaknya. Karena kalau sabil itu jalan bisa baik, bisa buruk. Tapi sirat berarti jalan yang baik, lebar lagi. Ditambah lagi al-mustaqim, lurus. Kenapa disebut sirat agama Islam? Ini maksudnya agama Islam. Kenapa agama Islam itu disebut sebagai sirat, jalan yang lebar? Karena jalan agama Islam, jalan untuk menyampaikan pada ridho Allah, jalan menyampaikan pada kebenaran. Nah, kita harus yakin itu, bahwa menyampaikan jalan kebenaran, siratul hamid. Ini bagi ulama yang memahami bahwa potongan ayat ini ketika kita hidup dunia. Ada yang memahaminya kelak ketika di akhirat. Orang-orang penghuni surga itu diberi petunjuk, diberi petunjuk oleh Allah untuk berkata baik. Di antara satu penghuni surga dengan yang lain, tetangganya ketemu misem-misem berkata ucapan baik. Kalau kita di dunia kan lirik-lirikan, kemudian macam-macam berdesir-desir, kemudian saling mencemooh. Nah, di surga nggak ada yang begitu itu. Di samping ada ucapan baik dari para malaikat. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir, selamat kamu bisa dulu ketika hidup di dunia mematuhi Allah, mematuhi syariat Allah, patuh kepada ajaran-ajaran Allah. Selamat kamu. Alhamdulillah kamu berada di surga. Malaikat ketemu, salamun ala nuhil alamin. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu qaul at-tayyib minal qaul. Al-qaulut tayyib, ucapan yang baik. Nah, inilah kajian ayat 23 dan 24 ini bermakna itu. Jadi merupakan pembanding ketika Allah berbicara tentang adab yang akan diberikan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang kepada Allah. Dan pada ayat ini Allah memberi pembanding bahwa kepada mereka yang taat akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam kebanggaan dan segala macam kesenangan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan mereka itu. Ma'alladzina amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka yang baik-baik teman. Wallahu a'lam bishawab. Kalam qadimul la yamullu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hirati
فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومولاتي وصلي وسلم يا إلهي على النبي وآل وأصحاب بهم نلت بغيتي ويا ربي زدني به علما وحكمة بجاه النبي من جاءنا بالهدايات ويا ربي وفقني بتقواك يا الله فيا ربي ارحمني بحسن خاتمتي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب بهم نلت الفاتحة.